Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang jalur SMUP Unpad atau seleksi mandiri yang ada di Universitas Padjadjaran. Oke, nah di sini nanti kita bakal bahas nih mengenai 3 jalur mandiri, yaitu ada minat dan bakat atau prestasi non akademik. Terus ada juga seleksi mandiri menggunakan skor UTBK dan rapot, dan seleksi mandiri ujian SMUP Unpad tahun 2024. Nah, oke, langsung aja. Di sini kita bakal bahas yang pertama, yaitu tentang jalur seleksi mandiri minat dan bakat Unpad tahun 2024. Nah, langsung aja kita masuk ke persyaratannya. Di sini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum, untuk yang seleksi minat dan bakat, yang pertama WNI. Yang kedua, semua lulusan SMA atau sederajat mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dan maksimal umurnya 22 tahun per 1 Juli dan harus memiliki nilai skor UTBK tahun 2024. Jadi mereka harus ikut UTBK ya. Jadi teman-teman yang harus ikut UTBK ini, teman-teman yang ikut UTBK bisa mengikuti SMUP Unpad untuk yang seleksi mandiri minat dan bakat, seperti itu. Kalau yang nggak ikut berarti nggak bisa. Terus kemudian yang terakhir, pendaftar memiliki prestasi bidang riset dan inovasi, olahraga, seni, budaya, penghafal kitab suci, dan kegiatan keagamaan lainnya yang dibuktikan dalam bentuk portofolio dan dokumen prestasi lainnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian persyaratan khususnya merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai 5 bagi lulusan SMA atau sederajat, khusus pendaftar prestasi sains yang ditujukan dengan rapot asli. Kalau yang selain sains berarti nggak harus 25% ya. Yang kedua, pendaftar klaster seni, bidang orkestra atau seni musik, paduan suara atau seni suara harus dapat membaca partitur dengan menunjukkan sertifikat asli. Yang ketiga, memiliki salah satu prestasi di bawah, yaitu bidang riset atau inovasi, olahraga, seni budaya, ataupun penghafal kitab suci dan kegiatan keagamaan lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus lanjut, yang keempat, peserta hanya dapat mengirimkan satu prestasi terbaik di sistem pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 3 prestasi gitu ya, teman-teman lamirin prestasi yang paling bagus gitu. Misalnya teman-teman juara 1 tingkat nasional sama juara 1 tingkat provinsi ya, teman-teman lamirin yang juara 1 tingkat nasional. Terus yang kelima, surat pernyataan kesanggupan aktif di UKM. Nah, nanti bisa di-download di sini. Suratnya bentukannya kayak gini teman-teman. Oh, ini ke download ya, seperti ini. Aku coba bukain ya. Kita tunggu dulu, ini loading. Nah, nanti suratnya seperti ini, kurang lebih tampilannya ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, asal sekolah, prestasi atau olahraga atau seni. Nah, di sini tulisannya 3 ya, di sini ya. Tapi di sini keterangannya cuma melampirkan satu saja ya teman-teman ya. Hanya mengirimkan satu prestasi terbaiknya gitu. Tapi nanti kita coba lihat pada saat pendaftaran apakah dia cuma ngelampirin 1 atau 3 prestasi ya. Insya Allah nanti aku bakal buat tutorial pendaftaran SMUP Unpad tahun 2024. Nanti teman-teman tinggal stay tune aja di channel YouTube aku biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya ya. Terus lanjut untuk pilihan prodinya, di sini ada 2 pilihan prodi yang bisa teman-teman pilih gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nomor 6, mengunggah dokumen atau video portofolio kegiatan atau prestasi di sistem pendaftaran. Oke, prosedur pendaftaran insya Allah nanti bakal aku buat ya. Terus kemudian untuk daya tampung dan juga program studi nanti teman-teman bisa cek aja sendiri di sini karena ini banyak banget ya. Terus untuk kriteria penilaian nih yang harus teman-teman ketahui. Nah, nanti teman-teman itu akan diseleksi berdasarkan nilai akademik berupa skor UTBK dan ada nilai tambahan ya. Seperti kriteria penilaiannya ada level kejuaraan, yaitu tingkat nasional atau internasional, kategori prestasi berarti perorangan atau bergu atau grup, jenis prestasi di pertandingan di level lokal atau internasional, level penyelenggara lokal, nasional atau internasional. Terus lanjut, dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi
verifikasi faktual hanya dilakukan oleh peserta untuk peserta yang lolos verifikasi awal dokumen atau portofolio prestasi. Yang ketiga, peserta diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen selama proses pendaftaran sebelum ditutup. Peserta dapat mengunggah kembali atau menambah data pendukung yang akan diubah. Terus lanjut ke tanggal penting. Nah, tanggal pentingnya ini sekalian ya sama yang jalur-jalur lainnya. Jadi nanti di sini aku bakal jelasin jalur-jalur yang lainnya juga, jadi sekalian aja. Yang minat bakat itu tanggal 29 April untuk pendaftarannya sampai 31 Mei, pengumumannya 7 Juli sampai 31 Juli. Terus kemudian lanjut untuk yang skor UTBK dan rapot, nanti kita juga bakal bahas yang ini. Pendaftaran 29 April sampai 16 Juni, terus pengumumannya 7 Juli sampai 31 Juli. Ujian SMUP Unpad pendaftaran 29 April sampai 16 Juni juga, pelaksanaan ujian 29 sampai 30 Juni, pengumuman 7 Juli sampai 31 Juli. Nah, untuk seleksi kerjasamanya ini nanti ada seleksi kerjasama dengan ujian SMUP Unpad dan seleksi kerjasama UTBK dan rapot. Untuk pendaftaran sama ya, 29 April sampai 16 Juni, ini juga sama. Pelaksanaan ujian juga sama, 29 sampai 30 Juni. Pengumuman 7 Juli kalau yang ini. Kalau yang UTBK dan rapot pengumuman juga sama 7 Juli. Kayak gitu. Oke. Untuk ulang kuliah tunggal yang jalur minat bakat, nanti teman-teman hanya dikenakan UKT saja atau uang kuliah tunggal ya. Enggak dikenakan uang pangkal atau IPI. Oke, kita lanjut yang jalur skor UTBK dan rapot. Nah, jalur skor UTBK dan rapot ini nanti di sini persyaratannya ini ya, kita baca ya. Teman-teman, persyaratannya seperti ini. Yang pertama WNI, yang kedua lulusan 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2022 sampai 2024 yang memiliki skor UTBK tahun 2024 ya. Terus teman-teman juga nanti bakal melampirkan nilai rapot semester 1 sampai 5. Nah, ini dibuka untuk sarjana dan sarjana terapan sama kayak yang minat dan bakat tadi. Dan nanti teman-teman bisa maksimal milih 4 prodi yang terdiri dari 2 pilihan prodi sarjana, 2 pilihan prodi vokasi atau D4. Terus lanjut yang persyaratan selanjutnya, urutan dalam pilihan prodi merupakan prioritas pilihan sama seperti UTBK SNPT maupun SNBP. Daya tampung untuk SNBP ini gak usah ya, langsung ke seleksi mandiri aja, itu sekitar 20% sampai 50%. Terus kemudian proses seleksi berdasarkan skor UTBK dan juga nilai rapot. Kriteria kelulusan berdasarkan nilai tertinggi sesuai daya tampung di masing-masing prodi. Biaya pendaftaran 200.000. Bagi peserta yang nanti diterima atau disetujui mendapatkan KIPK, akan dikembalikan biaya pendaftarannya. Nah, jadi kayak gitu. Buat teman-teman yang pakai KIPK, jangan khawatir, nanti bakal dikembaliin biaya pendaftarannya. Kalau udah disetujui atau diterima ya, seperti itu. Untuk prosedur pendaftaran, insya Allah nanti bakal aku buat cara mendaftarnya ya. Lanjut, selanjutnya untuk UKT-nya, nanti teman-teman mendapatkan UKT per semester dan juga IPI yang sekali dibayar ya. IPI itu sekali dibayar, kalau UKT bayarnya per semester gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman dapat dua-duanya itu ya, kalau teman-teman lewat jalur skor UTBK dan nilai rapot. Nah, untuk tanggal pendaftarannya ini sama kayak yang telah aku jelasin tadi. Kita lanjut yang terakhir, yaitu ada seleksi mandiri ujian SMUP Unpad tahun 2024. Nah, ini sama juga dibuka untuk sarjana dan sarjana terapan ya, sama semuanya. Yang pertama untuk persyaratannya yaitu WNI, terus yang kedua untuk lulusan 3 tahun terakhir 2022 sampai 2024 maksimal umurnya 22 tahun. Kalau yang ini juga sama ya, maksimal umurnya 22 tahun. Terus kemudian nanti teman-teman bisa memilih maksimal 4 prodi, 2 sarjana dan 2 lagi vokasi. Terus kemudian urutan pilihan prodi menyatakan prioritas juga. Dan nanti teman-teman juga bisa daftarnya pakai KIPK. Untuk biaya pendaftarannya 200.000 ya. Untuk seleksi kelulusannya nanti teman-teman didasarkan atas nilai tertinggi dari masing-masing kuota yang ada di pilihan prodinya. Untuk prosedur pendaftaran insya Allah next video. Nah, untuk UKT-nya nanti teman-teman mendapatkan UKT per semester dan juga IPI. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman harus menggunakan aplikasi yang ada di SMUP Unpad ini. Ini ya, aplikasi ujian peserta, video panduan ujian daring. Nah, nanti teman-teman bisa download linknya di sini ya, seperti itu. Ini belum ada linknya.
Terus ada panduannya juga, ada tata tertibnya juga, nanti teman-teman bisa download. Terus ada panduan instalasi aplikasinya dan penggunaannya juga. Terus video panduan instalasi dan penggunaannya. Terus ada frequently asked question. Terus kemudian ada panduan ganti default aplikasi, alur proses ujian, dan official resmi Telegram. Ya. Nah, terus lanjut di sini untuk CAT atau Computer Assistant Test. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya laptop ataupun komputer PC ya untuk pelaksanaan ujian CAT-nya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk spesifikasi minimalnya gitu untuk teman-teman, nanti teman-teman harus punya laptop atau komputer PC dan harus ada webcamnya. Terus sistem operasi minimal Windows 8.1, tidak support untuk Mac OS ya, tidak support ya, jadi teman-teman harus pakainya yang Windows. Terus CPU-nya Intel i3 atau di atasnya. Terus RAM-nya 4 GB, webcamnya ada dan berfungsi baik karena nanti mungkin ada pengawasan lewat kameranya itu tadi ya. Penyimpanan bebas atau free disk space itu lebih dari 1 GB, internet speednya 1 Mbps dengan kuota internet 4 GB, ini minimumnya ya. Terus persyaratan tempat ujian sama dengan tempat ujian saat verifikasi. Terus pencahayaan yang cukup, ruangan tertutup, meja dan kursi yang nyaman saat ujian, tidak ada orang lain di sekitar tempat ujian. Jadi kemungkinan ini nanti ujiannya dari rumah masing-masing ya, sepertinya ya teman-teman ya. Terus kemudian persyaratan perangkat aplikasi Zoom, perangkat smartphone atau handphone atau tablet untuk Zoom, kamera smartphone atau handphone berfungsi dengan baik, perangkat Zoom mudah diputar atau digerakkan, kuota internet mencukupi untuk menjalankan aplikasi Zoom selama pelaksanaan ujian. Nah, seperti itu. Ya, ini ya pelaksanaan ujiannya daring ya guys ya, kelewatan tadi. Jadi nanti pelaksanaan ujiannya online di rumah teman-teman masing-masing. Maka dari itu teman-teman harus menyiapkan yang namanya laptop ataupun komputer PC sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu teman-teman untuk informasi SMUP Unpad, jalur mandiri Unpad yang ada di Universitas Padjadjaran ya, tahun 2024. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi ketika aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja videonya dari aku, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton videonya dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.